Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya walek di lapangan di dalam ruangan RBW, begitupun juga bangunan. Jadi begini saudara ya, ada ini pertanyaan saudara saya angkat mengenai adanya bangunan RBW. Saudara-saudara kita menanyakan mengenai adanya itu bangunan karena dia punya batako cetak. Saya ulang ya, bangunan saudara-saudara kita ini dia punya batako cetak. Dia bertanya kalau di plester baru di plus baru dicat, kira-kira masih tembuskah hawa panas masuk di dalam ruangan RBW? Ya. Jadi ini sekarang saya kupas lagi saudaraku mengenai adanya bangunan ruangan RBW di luar RBW, begitupun juga di dalam. Jadi begini saudaraku ya, kalau bangunan batako cetak itu berarti semen dengan pasir, beda dengan batako ringan. Itu kalau kita plester baru kita plus itu masih tembus panas, masih, karena itu kalau batako cetak saudaraku itu panas hawanya ya. Jadi tolong dicambah baik ini saudaraku ya. Oh agak panas itu, panas batako cetak itu. Nah, jadi kalau RBW bangunan itu menggunakan batako cetak, lalu kita plester, terus kita plus, baru kita cat, tetap itu tembus hawa panas. Jangankan batako cetak saudaraku ya, batako ringan pun juga biasa itu masih tembus saudaraku. Nah, jadi perlu kita harus ya maksud saya kita harus tahu itu hawa panas dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Jadi saudara ini pasti bertanya, gimana cara supaya bagian di dalam ruangan RBW bisa hawa dingin dan sejuk? Pasti tujuannya begitu saudaraku. Nah, jadi bangunan saudara kita ini, terima kasih banyak atas pertanyaannya saudara ya, karena sharing lagi. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi silakan tonton videonya ya, supaya kita ada bisa ilmu yang kita petik. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya, itu batako cetak itu perlu kita mengadakan bagian di dalam itu pengontrolan, istilahnya konsisten. Yang mana yang saya maksud perlu diperhatikan bagian dalam, karena ini bangunan ini dinding keliling segi 4, panjang kali lebar kali ketinggian. Kita harus ambil tindakan di dalam ruangan RBW, yaitu penuhi kedinginannya, penuhi kelembabannya ya, atur itu suhu udara masuk. Jadi paham saudaraku ya, maksud saya atur itu ventilasi, jangan sedikit ventilasinya, karena ini ruangan panas ini, apalagi kalau di daerah panas, karena ada itu daerah biasa agak panas hawa, ada juga itu daerah agak dingin semacam kayak pegunungan itu biasa agak ya yang jelasnya panas. Nah, jadi langkah yang kita ambil saudaraku, seumpamanya bangunannya itu panas, istilahnya dindingnya itu panas, karena setelah kita selesai pemasangan batu, selesai tukang kerja, setelah itu saudara plester lagi, setelah sudah diplester di plamor, setelah sudah di plamor kita cat. Nah, jadi itu memang ada pengurangan sedikit karena kita sudah plester, baru kita plamor, baru setelah itu kita cat. Jadi diusahakan kita mengambil tindakan di dalam ruangan RBW agar supaya itu dingin, itu di dalam ruangan RBW bisa menciptakan hawa lembab, bisa menangkis itu hawa panas dari luar. Istilahnya lebih keras dingin di dalam daripada hawa panas yang masuk. Nah, itu walek bisa betah.
bisa bertahan. Tetapi kebalikannya, kalau di dalam itu tidak bagus kontrolnya, tidak bagus tatahannya, suhu dan kelembaban, dan kurang juga ventilasi udara masuk di dalam ruangan RBW, yakin saya saudaraku, panas itu hawa. Walau itu tinggal, tetapi susah beradaptasi, mau banyak, susah mau berkoloni, susah berkembang biak gitu dengan baik. Karena adanya ini bangunan ini, dindingnya ini yang batako cetak. Baru itu batako cetak itu saudaraku itu ya berat. Beda kalau batako ringan. Jadi langkah yang kita lakukan saudaraku, pasti saudara kita bertanya, kira-kira langkah apa yang kita mau lakukan kalau seumpama kita lakukan seumpamanya hawanya kayak gitu, panas. Nah itu. Jadi campak bagi ini saudaraku, yang kita itu lakukan di dalam ruangan RBW, saudara kita usahakan itu kelembabannya itu yang saya jelaskan tadi, kelembaban dan suhunya itu harus kita penuhi. Tapi lebih bagus kalau kita gunakan mesin kabut di dalam saudaraku, supaya itu mesin kabut kan dia terangkat naik air, dia menyedar, maksud saya ulangi, menyedar. Mohon maaf ya maklum, biasa keselit lidah. Itu saya ulang ya, itu ruangan itu mesin kabut di dalam ruangan RBW itu kabutnya dia punya hawa kabut itu bisa menutupi hawa panas dari luar. Begitupun juga hawa panas di dalam ruangan RBW, agar supaya bisa walek beradaptasi dengan nyaman. Nah itu. Tetapi kalau kita gunakan kolam, itu pun kolam juga itu harus banyak dia punya air. Istilahnya berapa kubik kita gunakan, baru bisa mencapai kelembaban di dalam. Nah itu langkah-langkah yang kita harus penuhi saudaraku, karena sebenarnya itu kalau bangunan itu panas, kita juga bingung sebenarnya. Kenapa saya mengatakan bingung? Jangankan burung, kita saja kalau kita masuk di dalam ruangan RBW, lantas itu di dalam ruangan itu panas, kita juga tidak bisa betah. Jangankan kita tinggal lama di dalam, buka sarang pun juga kalau panas, susah. berat itu. Jadi kita harus mengambil tindakan itu, gimana caranya supaya kita optimalkan di dalam ruangan RBW lembabnya, kelembabannya. Jadi usahakan saudaraku ya, kalau mampu ya, mau maaf saudaraku ya, kan ada mesin kabut itu yang dijual. Kalau mampu kita gunakan F600, itu yang kayak model bebek, dia modelnya kayak gini, besar dia itu kalau bisa kita gunakan, tetapi harganya saudara itu agak mahal. Kalau tidak salah harganya itu 4 juta lebih. Yang jelasnya 4 juta standar, yang lebihnya ya walau alam, karena saya sering beli kalau ada yang pesan itu F600. Itu mencapai suhu itu cepat dia capai, karena itu mesin kabut. Tetapi kalau tidak mampu membeli saudaraku, seumpamanya faktor dana kurang, kan dimaklumi juga, itu yang kita gunakan, usahakan kolam itu perbanyak itu airnya di dalam. Perbanyak airnya itu kolam. Dan atur ventilasi udara masuk, istilahnya yang pipa, kalau ventilasi batu kan ada itu yang cetakan juga batu ventilasi. Nah diusahakan itu agak banyak dia punya lubang ventilasi masuk udara saudaraku, karena supaya dia bisa menutupi ini hawa panas di dalam, bisa dia kontrol. Nah begitu juga airnya di dalam ya. Jadi kita harus betul-betul optimal bagian di dalam, agar supaya bisa ini di dalam ruangan RBW walek itu bisa menguasai itu tempat. Nah itu. Jadi saudara-saudara ini kalau memang bangunannya batako ringan, batako cetak, itu agak panas. Karena ada saya tangani kayak gitu saudaraku. Ada juga saya rehab. Ya, ada yang berhasil begitu, tapi jarang yang batako gitu yang berhasil saudaraku. Tetapi kalau kita bisa penuhi bagian dalam, tidak ada bedanya dengan batako ringan dan batak. Tidak ada, saya ulang ya. Kalau kita bisa
penuhi apa yang di dalam itu yang bisa membendung hawa panas dari luar masuk dalam ruangan. Usahakan kita bisa mendatangkan itu yang keinginannya wale, semacam mesin kabut tadi itu saudaraku. Cepat itu dicapai mesin kabut kalau mampu. Kalau tidak itu diusahakan bagaimana cara agar supaya itu ventilasi udaranya masuk diperbanyak. Ya, diperbanyak itu ventilasi pipanya yang pinggir itu. Yang itu pipa masuk, pipa baru ada elbow di dalam, baru kita sambung lagi pipa ke bawah khusus untuk mengurangi pantulan cahaya matahari masuk. Nah, itu. Banyak saya rehab yang gitu saudara, batakuringan. Ya alhamdulillah sudah kelihatan burungnya. Jadi saudara kita yang di lapangan diusahakan ya yang punya bangunan batako cetak, bukan batako ringan. Karena ada beberapa tingkatan itu batako. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengatasi hawa panas di dalam ruangan RBW? Itu cara tadi. Ya. Itu ya maksimalnya itu cepat itu mesin kabut dicapai kelembaban di dalam. Ya kan banyak macam itu mesin kabut saudara. Pernah juga sangkat ini mengenai adanya mesin kabut baik merek maupun harga. Mesin kabut itu ada yang harga 2.500.000, ada harga 1.750.000, ada yang harga 2.750.000, yang itu tadi F600 itu 4 juta kurang dan lebih. Yang jelasnya di atasnya 4 juta itu. Kan itu sudah berapa tahun yang lalu itu harga 4 juta ya. Walau sekarang berapa harganya, tidak tahu berapa harganya, cek saja saudaraku di toko di terdekat di kota-kota saudara-saudara. Ya. Ada itu. Nah, tapi memang butuh pengorbanan saudara ya. Ibaratkan kita itu membangun bangunan RBW rumah wali itu kan butuh dana. Banyak itu ongkosnya. Butuh dana itu, mana tukangnya juga dibayar, butuh waktu, bahan material, dan lain-lain sebagainya. Nah itu memang kita saudara itu kalau membangun walik itu, kalau kita mau mengoptimalkan itu memang harus ada namanya pengorbanan ya. Ya karena walik itu mesti ada tempatnya bangunan. Sedangkan bangunan yang kita bikin berat. Nah, harus bertingkat. Bukan saya mengatakan tidak bisa kalau tidak bertingkat ya, sebenarnya semua bisa. Tapi hanya yang kalau bertingkat itu lebih bagus karena wali suka yang agak bangunan tinggi. Karena dia itu tidak suka dia diganggu. Ya. Nah. Jadi usahakan saudaraku ya dioptimalkan bagian di dalam itu tadi yang bagian suhunya itu. Bagian suhunya itu ukurannya suhu yang kita gunakan 29 sampai 30 Celcius. Ya. Celcius. Itu ukuran suhu yang bagus di dalam ruangan RBW 24 jam siang malam. Nah, saudaraku ya, kalau kelembaban itu 87, 88 sampai 90, 95. Nah, itu bagus. Tetapi kalau itu tadi bangunannya yang batako cetak itu kita main di 90, 95. Kita main di situ kelembaban. Supaya bisa menyatu antara suhu udara dan kelembaban hawa dingin. Nah itu kesukaan walik. Itu 24 jam, selama 24 jam siang malam. Kalau bisa kita capaikan itu saudaraku ya. Nah, cara mengoptimalkan semua itu. Nah, jadi saudaraku diusahakan itu ventilasinya juga ya, itu ventilasi pipa di dalam ruangan RBW diusahakan digelapkan ya. Itu digelapkan karena itu pipa yang masuk di dalam diusahakan disambung elbow ya, karena sering saya bahas itu mengenai pipa yang dari dinding diusahakan disambung elbow. Baru kita potongkan pipa kurang lebih ukuran 45-50, lebih sedikit tidak jadi masalah. Baru saudara pasang itu pipa ke elbow yang di dalam, kan itu kan elbow bentuk L gini, baru kita potongkan pipa pasang lagi dari naik gini toh. Nah itu saudaraku ya, agar supaya itu ruangan bisa bagus usaha udara bisa kelembabannya mencapai, begitupun juga suhu udara dan begitupun juga gelapnya yang disuka walik. Nah, jadi itu kita harus betul-betul itu memperhatikan semua itu. Kita harus kontrol bagian dalam saudara ya. Kita punya bangunan itu yang punya batako cetak. Ya sate. Yang masalah batako cetaknya saudara ini jadi masalah.
Wali itu sebenarnya tidak melihat dari situnya batu apa yang dia pakai, kayu apa dia pakai, mesin apa dia pakai, yang maksudnya dia gunakan. Apakah dia menggunakan bata koringan, bata koceta dia gunakan, atau batu bata, batu merah maksud saya, atau dia gunakan kayu apa, merek apa. Begitupun juga bagian dalam mesinnya, merek apa mesinnya, dia tidak mau tahu itu Wali. Yang tahunya dia itu gimana cara supaya dia dingin di dalam. Nah itu Ji, Wali ya. Sisa kita gimana cara supaya bisa itu kita itu istilahnya mendatangkan yang keinginannya Wali. Yang mana saya maksud mendatangkan keinginannya Wali itu semua tadi yang saya bahas secara rinci, secara mendetail. Itu saudaraku ya. Nah. Gitu juga itu bagian di dalam ya, suaranya saudaraku ya. Suara optimalkan bagian dalam suara inapnya. Ya, kalau ruangannya itu agak dia punya bangunan batako cetak karena panas itu saudaraku. Beda kalau batako ringan. Kalau batako ringan itu agak dingin, tetapi masih tembus hawa panas. Biar batako ringan karena banyak juga saya tangani menggunakan batako ringan. Ya, nah, begitupun juga batu bata. Bayangkan ada teman-teman saya saudaraku ya, dia menggunakan batu satu. Istilahnya batu bata tapi dia pemasangan batu satu, bukan pemasangan batu setengah. Kayak pemasangan batu setengah kan dia berjaya kayak gini ya, dari kiri ke kanan terus dari bawah naik di atas usungannya. Dia pasang batu satu gini saudara. Berarti dia itu agak agak tebal, tetapi masih tembus hawa panas. Kan itu waktu setelah selesai pekerjaan saya masuk cek itu hawa panas masih panas. Masih panas karena masih mengenai itu hawa dari luar, hawa panas itu dia itu istilahnya kayak pasang surut, kadang panas, kadang sedang, kadang dingin gitu. Beda kalau daerah gua itu rata. Dinginnya tetap gitu, panasnya tidak bisa nembus karena itu kan gunung, goa. Nah, kalau gitu dinginnya gitu, tidak berubah itu. Nah, padahal kalau ada air di bawah ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi diusahakan saudara saya ini yang punya bangunan RBW yang batako ringan, ya sudah bagus itu tadi tindakannya saudaraku. Yang mana saya mengatakan sudah bagus karena sudah setelah pemasangan batu kita plester, ya kita plester luar. Mau plester luar dalam tidak jadi masalah. Kita mau plester di luar saja tidak jadi masalah, tergantung dari kekuatan dana. Setelah di plester baru kita pelamor. Nah, lanjut dari sudah di pelamor tadi itu baru di aplus. Ya istilahnya aplus ya. Nah, baru itu maksudnya pelamor aplus, baru dicat. Nah, itu. Tapi diusahakan saudara-saudaraku ya itu cat yang anti panas supaya ada membendung sedikit. Nah, itu. Sebenarnya biar kita bahasanya di situ cat anti panas tetap dia itu tembus masuk. Nah, itu saudaraku ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa itu mengatasi hawa panas dari luar masuk ke dalam ruangan RBW agar supaya Wali itu bisa betah di dalam dan bisa beradaptasi sampai dia bikin polesan dan kasih jadi sarang sampai dia bertelur, menetas anak terbang dan anak itu akan jadi masa kawin dan tumbuh masa kawin dan akan dia bikin sarang juga seperti induk tadi. Jadi populasi nambah, koloni pun juga akan meningkat. Ya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku. Jadi gimana caranya supaya bisa kita menciptakan hawa dingin di dalam? Banyak cara saudaraku kalau kita menciptakan hawa dingin di dalam. Nah, itu semua banyak cara. Nah, hanya di sini tadi yang di sini yang komentar saudara kita tidak ada penjelasan berapa lantai dia punya bangunan, ukuran berapa, panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai, tidak ada. Hanya dia bertanya di bawah kolom komentar saya, kalau batu cetak maksudnya batako cetak itu apakah tidak panas hawanya masuk kalau kita sudah plester baru setelah di plester di aplus, di pelamor, di aplus toh baru dicat masih tembus panas. Nah, itu tadi saya jelaskan masih tembus. Nah, jadi itu langkah yang kita harus kita ambil tindakan tadi itu. Kita harus mengontrol bagian dalam semua. Nah, dua itu di dalam saudara itu ini tidak bisa lepas ini di dalam.
antara kelembaban dan suhu udara. Diusahakan itu supaya bisa dia capai yang keinginan Walek. Bisa jadi kita sudah mengatakan, wah ini sudah bagus dingin, dia sudah suka mungkin Walek ini. Belum tentu saudara, belum tentu. Sama dengan suara. Mungkin saudara mengatakan, ini sudah ini bagus, suara panggilnya sudah bagus, istilahnya luar dalam. Suara ini, namanya ini, merek ini, yang ngedit ini suara panggilnya dengan inap ini bagus. Belum tentu untuk Walek bagus, karena kita tidak bisa berbahasa Walek. Hanya kita itu mendalami Walek. Jadi usahakan biar bagus saudaranya, biar bagus ya, biar merespon dia punya suara saudara. Tapi kalau bagian dalam itu dia tidak merespon ke Walek, akan keluar juga. Akan keluar, yakin saja akan keluar. Namun ada tinggal itu tetapi lambat banyak. Makanya pernah saya mengatakan, saya angkat ini konten. Banyak bangunan itu tidak gunakan suara tapi banyak burung di dalam. Karena ruangannya di dalam itu bagus, dingin, adem, nyaman, tenang, tidak terganggu. Sampai Waleknya itu tidak takut, tidak was-was, tidak trauma, tidak kaget, tidak panik. Semua tergantung dari saudara. Dan itu yang selalu saya utarakan, jangan selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW, jangan selalu diganggu saudaraku ya. Yang itu tadi yang punya bangunan bataku cetak. Panas, jadi usahakan itu saudaraku ya, kita usahakan saudara-saudara bisa mendatangkan itu, gimana caranya supaya bisa mencapai itu suhu dan kelembabannya di dalam. Karena Walek itu agak sulit itu. Walek itu kalau tidak mau tinggal, setengah mati kita itu. Kebalikannya tetapi kalau bagus bagian dalam itu, perbaiki stang kita, akan datang burungnya itu, datang dia datang, biar kita larang datang akan datang. Kalau bagian di dalam itu bagus, tetapi kebalikannya itu biar kita suruh datang, ibaratkan seumpamanya ini contoh, biar kita suruh datang itu, biar kita manggil gimana, tidak akan tinggal. Namun ada tinggal tidak bisa mau banyak, tidak mau berkembang biak di dalam, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Walek. Tidak ada bedanya manusia saudaraku, tidak ada bedanya manusia. Ada bahasa kekecewaan. Seumpamanya kita cita-citakan sesuatu, kita mau raih itu, tetapi kita atau saudara kita itu tidak bisa sampai ke situ, pasti kecewa. Ibaratkan ada pohon, umpamanya, okelah kita ambil pohon mangga. Kita ini mau makan mangga ini ya, contoh saya kasih gambaran. Ini mangga, ada mangga di atas sekitar kurang lebih 3-5 masa. Saudara manja itu mangga karena pingin mau makan mangga masa. Tetapi pas di atas tidak bisa sampai itu di atas. Mungkin istilahnya tidak sampai itu buah. Apakah banyak, yang jelasnya banyak kendala. Tidak bisa karena sudah kecapean memanjat sampai turun. Kecewa itu saudaraku, karena tidak bisa diambil tadi itu buah mangga. Istilahnya kita mau capai tetapi tidak tercapai apa yang kita inginkan. Seandainya kita ambil tadi itu buah mangga karena kita pingin mau makan buah mangga yang masa, kecapean itu yang memanjat itu seakan-akan hilang. Tertutupi itu kecapean karena kita puas, karena kita mengambil tadi buah mangga itu yang masa di atas yang kita manjat. Tetapi kalau sebalikannya, kalau kita memanjat tidak sampai ke situ, langsung kita capek memanjat sampai kita turun karena tidak bisa ambil, tidak bisa kesampaian itu tadi buah mangga, pasti kecewa. Capek memanjat, tidak diambil juga buah mangganya, kecewa saudaraku. Gitu juga Walek. Walek juga gitu, tidak ada beda itu. Begitu juga orang yang sekolah, teman-teman kita yang mau melanjutkan perguruan, apakah mengenai kendala sampai dia tidak melanjutkan, ada saja itu. Apakah faktor dana, faktor keuangan sampai dia tidak bisa capai dia S1-nya, itu gambaran itu saudara, gambaran contoh. Begitu juga Walek.
Ya, oh bagus. Ada suara itu dia dengar, dia ke situ itu suara dari lubang LMB. Dia masuk di dalam, dia bermanuver di dalam bagian terjun, ruangan terjun, baru sampai dia masuk ke ruangan lantai ketiga, baru turun lagi lantai kedua. Kalau seumpamanya 3 lantai, turun lagi lantai ke pertama. Nah, tetapi kalau dia nyaman di dalam itu, biar kita usir itu datang itu. Nah, makanya saya sering mengangkat itu konten saudaraku. Walek itu kita harus betul-betul memahami apa kemauannya sebenarnya. Nah, karena wali itu susah keluar air liurnya kalau dia tidak menginginkan tempat itu. Nah, sedangkan kita ingin kalau saudara membangun bangunan rumahan walek, ada waleknya air liur, sarang maksud saya, karena itu sarang yang jadi uang, itu yang kita akan capai, itu yang kita inginkan. Baru kita puas kalau ada sarang, pasti puas saudara kalau umpamanya. Apalagi bagi pemula, dia masuk di dalam pengecatan 4 bulan sampai 5 bulan, dia masuk langsung ada sarang di dalam. Seakan-akan kita itu, kecapean kita itu, kejenuhan itu, penasaran itu tertutupi. Karena langsung kita lihat sarang jadi. Umpamanya ada sarang jadi 5 atau 7, pengecatan pertama 4 sampai 5 bulan. Dulunya itu tidak ada. Ini apa ya? Masih baru, istilahnya masih baru pemula. Umur bangunan kurang lebih dan seumpamanya baru 5 bulan. Kita pengecatan pertama langsung kita dapat sarang di dalam, kurang umpamanya 5K atau 7 atau di bawahnya itu kurang dan lebihnya, pasti kita gembira saudara. Pasti kita gembira. Timbul juga rasa penasaran di situ. Wah, sudah ada sarang ini. Kira-kira mungkin sudah ada telurnya? Pasti gitu. Pasti. Jadi tidak berhenti itu saudaraku. Biar itu sudah panen itu pasti kita mengatakan gimana supaya bisa sampai 1/2 kilo. Gimana dapat lagi 1/2 kilo itu, mau lagi 1 kilo, begitu terus. 1 kilo lagi, mau lagi 1,5, 1,5 kilo, dapat lagi 1,5 kilo, mau lagi 2 kilo. Tidak ada ujung itu saudaraku. Makanya saya bilang kita harus syukuri ya, kita harus syukuri saudara ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu konsisten bagian di dalam ruangan RBW, agar supaya walinya bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang, dan dia bikin sarang. Dia bisa populasinya bagus. Begitupun juga koloni di bagian dalam. Wali itu berkoloni. Nah, itu wali ya. Jadi saudara kita itu karena sudah ada gambaran saya paparkan di konten tutorial saya, di video saya, tolong dipraktekkan di dalam ruangan RBW saudaraku. Yang jelasnya itu tadi intinya itu. Kalau tidak gunakan mesin kabut, karena banyak merek itu mesin kabut. Bisa kita gunakan itu tandon. Istilahnya tower, apa itu yang penampung air. Usaha itu jangan putus, karena pernah juga saya jelaskan, pernah saya angkat gimana caranya supaya kelembaban di dalam bisa mencapai. Dan itu mesin, kalau kita menggunakan mesin kabut agar supaya itu air dari tandong itu tadi itu tidak putus ya, supaya selalu ada air, ada waktunya aktif itu mesin kabut ya, ada waktunya aktif. Kalau panas itu diusahakan 6 kali aktif dalam 1 hari, 6 kali. Kalau tidak terlalu panas, tidak apa-apa 5 kali. 1 jam menyala, 2 jam mati. Istilahnya 1 jam on, 2 jam off. Ya, itu sampai dia mencapai ke malam. Karena itu masih jam yang jelasnya 5 kali aktif. Kita aktifkan kalau hawa panas itu, bangunan itu agak panas, kita mengambil di situ jam 10 kita aktifkan saudaraku ya. Kalau menggunakan mesin kabut jam 10. Ya, itu kita gunakan jam 10. Istilahnya sebelum, yang jelasnya jam 10 siang kita aktifkan. 1 jam menyala, 2 jam mati, menyala lagi 1 jam, 2 jam lagi mati, menyala lagi 1 jam, sampai 5 kali aktif. Baru sampai di situ saudaraku ya. Jadi sudah saudaraku ya, apa yang saya utarakan tadi ini mengenai itu tadi adanya bangunan yang batako cetak. Nah, itu hawa panas. Jadi saya sudah lupa semua ya. Jadi oke saudaraku, itulah, terima kasih banyak tadi pertanyaannya ya, agak lumayan bagus ya. Ya, kita harus syukuri, kita harus sabar.
bersabarlah, jangan selalu dimasuki ruangan RBW-nya saudaraku ya, jangan selalu masuk terus. Yang penting sudah optimal bagian di dalam, semua sudah optimal, jangan selalu kita keluar masuk seperti walek. Biasanya walek itu keluar masuk di LMB-nya, jangan seperti kita itu sedikit-sedikit masuk, karena banyak itu, banyak sekali itu saudaraku, karena adanya rasa penasaran. Nah, selalu penasaran itu gimana bagian di dalam itu, apakah sudah ada burung, apakah sudah ada sarang, apa sudah ada telur, pokoknya terus penasaran, ditahan dulu saudaraku. Ada masanya kita itu, ada waktunya kita masuk. Kalau sudah banyak sarannya tidak apa-apa kita masuk per 2 minggu. Kalau sudah padat, tapi kalau belum ada sarangnya itu gimana caranya masuk 2 minggu saudaraku ya. Nah, sedangkan akhirnya nanti burungnya juga stres kalau kita keluar masuk. Nah, diusahakan itu kita hindari. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak ini ada atas pertanyaannya, karena baru saya sempat angkat. Jadi praktekkan di luar lapangan saudaraku ya. Praktekkan di dalam ruangan RBW-nya. Lakukan apa yang saya tadi kupas, mudah-mudahan bisa ada perubahan. Seumpamanya sudah melakukan itu, ada mau ditanyakan saudaraku, silakan sharing lagi, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya jelaskan secara berdetail, ya, secara mendetail, meluas, supaya saudara kita paham. Jadi saudaraku ya, share, istilahnya bagi sama teman-teman, jangan sampai teman-teman yang belum sempat nonton. Nanti kita bisa dia praktekkan juga, seperti saudara kita yang sudah berhasil saat ini, sudah merasakan hasilnya, yang pekerjaan yang lama-lama, yang sudah lama, maksud saya dia berusaha, dia bekerja, istilahnya meniti karir sampai dia mendapatkan hasil. Berarti sudah menikmati hasilnya saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilap, karena saya manusia biasa, tidak lupa salah, tidak lupa hilap. Saya bukan manusia sempurna ya, saya sebagai kekurangan. Dan apa yang saya angkat saudaraku itu semua saya sudah praktekkan. Semua saya sudah praktekkan, ibaratkan saya sudah pernah merasakan. Ya, baik di bangunan saya maupun di binaan saya, begitupun juga yang saya tangani, yang mulai dari pondasi sampai selesai terima kunci. Ya saudaraku ya, jadi sudah paham apa yang saya maksud? Silakan. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, yang bagusnya kita ambil, yang tidak berkenan di hati, di pikiran jangan diambil. Tapi perlu kita juga kita saring dulu. Apa saya bisa ambil ini atau tidak? Jangan sampai saya tidak ambil ini yang bagus untuk di dalam ruangan RB saya. Jadi itu pesan-pesan saya saudaraku ya, gimana caranya supaya kita bisa memahami. Kita saling mendoakan, saling mendukung. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Ya, semoga selalu sukses, ya, selalu sukses, dimudahkan rezekinya. Jangan lupa saudaraku ya, berdoa, bersabar, ya. Ujian apapun yang kita hadapi kita harus sabar. Itu intinya kita telaten, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.